Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 123, sebuah mazmur pendek namun penuh kekuatan rohani. Di tengah kesibukan, tekanan pekerjaan, kelelahan pikiran, dan berbagai persoalan hidup, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap mengarahkan mata kepada Tuhan. Mazmur ini adalah doa dari hati yang lelah, tetapi masih percaya. Doa dari orang yang dihina, tetapi tidak kehilangan pengharapan. Doa dari jiwa yang tertindas, tetapi tetap memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan. Mari kita membaca bersama Mazmur 123 ayat 1. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Sahabat terkasih, pemazmur memulai dengan sebuah keputusan iman. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ini bukan sekedar melihat ke atas secara fisik. Ini adalah sikap hati yang memilih berharap kepada Tuhan. Dalam hidup, arah pandangan sangat menentukan kondisi hati. Ketika seseorang terus memandang masalah, ia menjadi takut, mudah putus asa, dan kehilangan damai. Tetapi ketika mata rohani diarahkan kepada Tuhan, hati dikuatkan, iman dipulihkan, dan pengharapan kembali hidup. Pemazmur sadar bahwa manusia terbatas. Pertolongan sejati tidak berasal dari keadaan, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang bersemayam di surga. Kalimat bersemayam di surga menunjukkan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Walaupun bumi penuh kekacauan, Tuhan tidak kehilangan kendali. Walaupun hidup terasa berat, Tuhan tetap memegang kehidupan umat-Nya. Siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan, jangan hanya melihat keadaan sekitar, tapi lihatlah kepada Tuhan. Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Sahabat terkasih, pada zaman dahulu, seorang hamba sangat bergantung kepada tuannya. Hamba akan memperhatikan tangan tuannya untuk menerima petunjuk, perlindungan, bahkan pertolongan. Artinya ada sikap bergantung, menanti, memperhatikan, dan percaya. Demikianlah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali manusia ingin semuanya cepat. Doa langsung dijawab, masalah langsung selesai, jalan keluar langsung terlihat. Tetapi Tuhan kadang mengajar kita untuk menanti. Menanti bukan berarti Tuhan diam. Menanti adalah proses di mana Tuhan membentuk iman kita. Orang yang tetap memandang Tuhan saat menanti adalah orang yang sedang belajar percaya sepenuhnya kepadanya. Iman sejati terlihat bukan hanya saat doa dijawab, tetapi juga saat kita tetap setia menunggu Tuhan bekerja. Mazmur 123 ayat 3. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sahabat terkasih, pemazmur datang dengan kerendahan hati. Ia tidak datang dengan kesombongan rohani. Ia tidak merasa kuat. Ia sadar bahwa dirinya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ini mengajarkan
bahwa manusia tidak dapat hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Ada saat di mana tenaga habis, hati lelah, pikiran penuh tekanan, dan jiwa mulai goyah. Di saat seperti itu, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Belas kasihan Tuhan adalah alasan kita tetap berdiri sampai hari ini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita selalu kuat, tetapi karena Tuhan masih mengasihani kita. Siang ini mungkin ada yang sedang lelah secara batin. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tetap penuh kasih kepada anak-anaknya. Dia mendengar doa yang sederhana sekalipun. Mazmur 123 ayat 4. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sahabat terkasih, pemazmur berkata bahwa jiwanya sudah kenyang dengan penghinaan dan cercaan. Ini menunjukkan bahwa umat Tuhan juga bisa mengalami diremehkan, disalahpahami, dihina, bahkan dipandang rendah. Kadang luka terdalam bukan berasal dari keadaan, tetapi dari perkataan orang lain. Ada kata-kata yang melukai hati bertahun-tahun. Tetapi Mazmur ini mengajarkan bahwa saat dunia merendahkan kita, Tuhan tetap melihat kita dengan kasih. Manusia mungkin tidak menghargai kita, tetapi Tuhan tidak pernah memandang rendah anak-anaknya. Saat hati terluka karena perkataan orang lain, jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kita. Bawalah semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup memulihkan hati yang terluka. Sahabat terkasih, Mazmur 123 mengajarkan beberapa hal penting. Pertama, arah pandangan menentukan kekuatan hidup kita. Kedua, orang percaya dipanggil untuk tetap memandang Tuhan dalam masa penantian. Ketiga, belas kasihan Tuhan adalah sumber kekuatan kita setiap hari. Keempat, Tuhan melihat setiap air mata dan luka umat-Nya. Sahabat terkasih, di tengah aktivitas hari ini, mungkin hati kita sedang lelah. Mungkin ada tekanan pekerjaan, persoalan keluarga, rasa kecewa, ketidakpastian, atau pergumulan yang belum selesai. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, angkat kembali mata kita kepada Tuhan. Dia masih memegang hidup kita. Dia belum selesai bekerja. Dia tidak meninggalkan kita. Sahabat terkasih, Mazmur 123 adalah doa sederhana tetapi penuh iman. Saat dunia membuat hati kita lelah, tetaplah memandang Tuhan. Saat jawaban belum datang, tetaplah percaya. Saat hati terluka, tetaplah berharap kepada-Nya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada-Nya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, siang hari ini kami datang kepadamu. Ajari kami untuk tetap memandang kepadamu dalam segala keadaan. Saat kami lelah, kuatkan kami. Saat kami menanti, teguhkan iman kami. Saat hati kami terluka, hiburkan kami dengan kasih-Mu. Biarlah firman-Mu memberi damai dan kekuatan bagi hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat dunia membuat hati lelah, tetaplah memandang Tuhan, karena pertolongan sejati berasal dari-Nya.
Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.